Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ben Saputra, NPM 1911050036, kelas 4F, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen lingkungan. Definisi manajemen lingkungan menurut Terry 1982, manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Stoner dan Wenzel 1986, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sekumpulan aktivitas yang sengaja atau merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan yang terkait dengan tujuan tertentu. Lingkungan menurut definisi umum yaitu segala sesuatu di sekitar subjek manusia yang terkait dengan aktivitasnya. Elemen lingkungan adalah hal-hal yang terkait dengan tanah, udara, air, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan hubungan antara faktor-faktor tersebut. Titik sentral isu lingkungan adalah manusia. Jadi, manajemen lingkungan adalah sekumpulan aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan. Manajemen lingkungan adalah aspek-aspek dari keseluruhan fungsi manajemen, termasuk perencanaan, yang menentukan dan membawa pada implementasi kebijakan lingkungan. Manajemen lingkungan selama ini sebelum adanya ISO 14001 berada dalam kondisi terpecah-pecah dan tidak memiliki standar tertentu dari satu daerah dengan daerah lain, dan secara internasional berbeda penerapannya antara negara satu dengan lainnya. Praktek manajemen lingkungan yang dilakukan secara sistematis, prosedural, dan dapat diulang disebut dengan sistem manajemen lingkungan (EMS). Menurut ISO 14001 adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang berfungsi menjaga dan mencapai sasaran kebijakan lingkungan, sehingga IMS memiliki elemen kunci yaitu pernyataan kebijakan lingkungan, dan merupakan terdapat pendapat yang membagi manajemen lingkungan dalam dua macam, yaitu yang pertama lingkungan internal, yaitu di dalam lingkungan pabrik atau lokasi fasilitas produksi, yaitu yang termasuk di dalamnya kondisi lingkungan kerja, dampak yang diterima oleh karyawan dalam lingkungan kerjanya, fasilitas kesehatan, APD, asuransi, pegawai, dan lain-lain. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal, yaitu lingkungan di luar lokasi pabrik atau fasilitas produksi, yaitu segala hal yang dapat menimbulkan dampak pada lingkungan di sekitarnya, termasuk masyarakat di sekitar lokasi pabrik dan pihak yang mewakilinya. Misalnya pemerintah, pelanggan, investor, atau pemilih. Aktivitas yang terkait yaitu komunikasi dan hubungan dengan masyarakat, usaha-usaha penanganan pembuangan limbah seluruh umum, perhatian pada keseimbangan ekologis dan ekosistem di sekitar pabrik, dan lain-lain. Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar
dan dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Penyusunan AMDAL kegiatan pembangunan sarana dan prasarana diharapkan dapat 1. Mengendalikan cara-cara pembukaan lahan di kawasan rancangan kegiatan sehingga terpilih kelestarian fungsi ekologisnya. 2. Menopang upaya-upaya mempertahankan proses ekologis antara ekosistem di kawasan pemukiman sebagai sistem penyangga kehidupan yang bermakna penting bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu memberikan panduan dan pemahaman kepada penyusun AMDAL kegiatan pengembangan kegiatan yang didasari pendekatan terhadap pembinaan struktur dan fungsi ekosistem. Raharjo 2014. AMDAL merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana atau usaha dan atau kegiatan di mana usaha dan kegiatan tersebut berpeluang menimbulkan dampak besar dan dampak penting terhadap lingkungan. Di antaranya 1. Pengubahan bentuk alam dan bentang alam. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam. Yang ketiga, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Yang keempat yaitu proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial budaya. Yang kelima, proses kegiatan yang hasilnya mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi. Yang keenam, introduksi jenis tumbuhan, hewan, dan jasad prani. 7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati atau non-hayati. Yang ke-8, penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Yang 9, kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara. Raharjo 2014. Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut, diantaranya digunakan kriteria mengenai A. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan. Yang ke B yaitu luas wilayah penyebaran dampak. Yang ke C intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Yang D banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. Yang selanjutnya sifat kumulatif dampak. Yang ke F berbalik reversibel atau tidak berbaliknya irreversibel. Dapat AMDAL tidak perlu dibuat bagi rencana usaha atau kegiatan untuk mengulangi suatu keadaan darurat. AMDAL syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha kegiatan tersebut. Kegiatan AMDAL dilakukan oleh tim ahli dan diprakarsai oleh pemerkarsa yang merupakan pihak yang ingin melakukan suatu usaha kegiatan. Izin membangun atas pertimbangan AMDAL akan dikeluarkan oleh pemerintahan setempat, baik itu kabupaten atau kota, provinsi, maupun pemerintahan pusat dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan elemen yang akan terkena dampak atau berada di wilayah proyek kegiatan tersebut. Secara umum, fungsi dan manfaat AMDAL antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan masukan dalam pengembalian keputusan bagi pemerintah dan pengelola kegiatan. Yang kedua yaitu memberikan pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak lingkungan hidup.
dan memberi informasi dan data-data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Yang kedua yaitu manfaat. Manfaat yang pertama yaitu mengetahui sejak awal dampak positif dan dampak negatif akibat kegiatan pembangunan proyek. Yang kedua, menjamin aspek keberlanjutan kegiatan-kegiatan proyek pembangunan. Yang ketiga, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang keempat, kemudahan dalam memperoleh perizinan dan memperoleh kredit bank. Manfaat AMDAL dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, manfaat AMDAL bagi pemilik usaha atau kegiatan. Yang kedua, manfaat AMDAL bagi pemerintah. 3, manfaat AMDAL bagi masyarakat. Yang keempat, manfaat AMDAL bagi lingkungan. Yang pertama, manfaat AMDAL bagi pemilik usaha atau kegiatan pemerkarsa proyek. AMDAL memberikan gambaran yang jelas atas manfaat, resiko, dan sasaran usaha kegiatan proyek yang dikelola. Yang kedua, AMDAL memberikan gambaran yang jelas atas kondisi lingkungan hidup setempat, baik biofisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar lokasi usaha atau kegiatan atau proyek yang dikelola. AMDAL dapat dijadikan sebagai bahan pengujian secara komprehensif atas perencanaan proyek sehingga usaha atau kegiatan proyek dapat memperkecil resiko dan kelemahan-kelemahan usaha. Selanjutnya yaitu AMDAL dapat dijadikan sebagai landasan perencanaan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan merupakan bagian dari pengelola pembangunan usaha. Selanjutnya yaitu AMDAL dapat dijadikan sebagai alat untuk berargumentasi dan menghindari kemungkinan terjadinya konflik, terutama bila timbul masalah di daerah tersebut. Yang selanjutnya, AMDAL dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di sekitar lokasi usaha terhadap pengamanan dan keselamatan usaha. Yang kedua yaitu manfaat AMDAL bagi pemerintah. Yang pertama yaitu AMDAL dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengontrol pengelolaan lingkungan oleh pemilik usaha. Yang kedua, AMDAL untuk mengontrol penggunaan sumber daya alam dan lingkungan oleh pemilik usaha. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mencegah kerusakan dan pemborosan penggunaan sumber daya baik yang digunakan oleh pemilik usaha atau oleh pemilik lain. Selanjutnya yaitu AMDAL dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menghindari konflik dengan proyek lainnya maupun masyarakat di sekitar lokasi proyek. Menjamin manfaat yang jelas atas suatu kegiatan bagi masyarakat umum. Yang kedua, memberi jaminan bagi keberlanjutan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab semua pihak terhadap pengelola lingkungan. Yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Yang terakhir yaitu berguna bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan atau salah kata atau salah ucapan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.